bahaya ibu kota negara baru yang bernama Nusantara. Perpindahan ibu kota negara memiliki 3 pertanyaan mendasar, yaitu apa urgensinya, mengapa harus dari nol, dan untuk kepentingan siapa. Soal urgensi penting karena dirasakan tidak terlalu mendesak untuk bersusah payah membangun ibu kota negara baru. Mengapa tidak dibangun di lokasi yang sudah ada di kota atau kabupaten yang potensinya untuk dikembangkan? Benarkah pemindahan itu demi kesejahteraan rakyat atau sekedar untuk memenuhi keinginan elit kekuasaan dan pemilik modal? Ketika semua samar dan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemindahan ibu kota negara hanya ada mainan sekelompok kepentingan yang diam-diam menggandeng wakil-wakil rakyat untuk berkonspirasi. Cara memproses dan memutuskan UU seperti maling yang takut ketahuan cukup membuktikan bahwa memang telah terjadi konspirasi brutal. Rakyat ditutup suara dan aspirasinya. Ibu kota baru itu bernama Nusantara, nama yang tidak kreatif dan inovatif. Bukan tidak bagus maknanya, tetapi tidak menuansa baru. Terlalu banyak nama Nusantara, gedung DPR, lagu Koes Plus, hingga gedung bioskop. Sejarawan menyatakan Nusantara terasa Jawa jika dikaitkan dengan sejarah kerajaan Majapahit. Sejarah politik juga mengenal tokoh PKI yang bernama Dipa Nusantara Aidit, disamarkan dengan DN Aidit. Ketua CCPKI ini nama lamanya Ahmad Aidit yang masa kecil atau mudanya khatam Al-Quran dan sering menjadi muadzin. Setelah berada dalam pergaulan politik, berganti nama dengan nama baru, Dipa Nusantara Aidit. Jadilah ia komunis yang dekat dengan RRC, pemberontakan G30S PKI yang dikendalikan atau sekurangnya sepengetahuan dari Partai Komunis Cina. Rakyat bertanya, siapa penghuni ibu kota negara baru nantinya? Di samping engkodus pegawai pemerintah pusat, tentu juga banyak penduduk-penduduk baru. Pebisnis atau konglomerat sudahlah pasti. Ditambah dengan orang-orang kaya yang mampu membeli fasilitas dan perumahan di ibu kota baru. Diprediksi mereka bukanlah pribumi. Pintu impor terbuka dan diaspora saling masif biasanya berasal dari daratan Cina. Akankah ibu kota negara baru ini menjadi Singapura baru dengan mayoritas penduduk yang berwajah bukan Melayu? Inilah tantangan baru atau mungkin desain baru. Karenanya perencanaan harus terbuka dengan pola pengendalian yang ketat. Mengingat rezim kini sangat berorientasi pada investasi, tidak jelas kebijakan yang pro pribumi serta bersahabat erat dengan pemerintah RRC termasuk PKC. Maka rasanya skeptis adanya pengendalian ketat terhadap. Lalu, mungkinkah ada pihak yang sengaja memilih nama Nusantara agar cepat mengasosialisasi dengan Dipa Nusantara? Semua pasti akan membantah, tetapi dapat dipercayakan pada pemimpin yang muda atau biasa berbohong dan gemar menipu rakyat. Moga pindah ibu kota negara baru akan kebohongan baru dengan misi baru yang memberi ruang baru bagi para taipan untuk menguasai sebesar-besarnya aset negeri.
Jika Nusantara hanya sebagai tahapan menuju penjajahan baru, maka bahaya semakin nyata. Wajah jika kini rakyat keras menolak pindahnya ibu kota negara semakin tergambar bahwa Nusantara bukan akan membawa berkah, tetapi justru menjadi malapetaka bagi bangsa-bangsa.